SDN Hulu Maju 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita diberi kesehatan nikmat, kesehatan untuk berkumpul bersama-sama di dalam acara kelompok belajar SDN Hulu Maju 1. Dan tak lupa salam serta salawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam. Sebelum ke pembukaan inti, marilah kita buka acara pembukaan kelompok belajar SDN Hulu Maju 1 ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Acara kedua, sambutan Kepala Sekolah SDN Hulu Maju 1. Kepada beliau tempat dan waktu dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Kombel Kadun SDN Hulu Maju 1 yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Kombel, di mana dilaksanakan setiap bulan sekali pada minggu terakhir. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, pembiasaan-pembiasaan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita sudah ada semacam pembiasaan praktik baik. Misalnya yang hari Senin kita sudah terbiasa mengadakan upacara bendera. Hari Selasa kita latihan sholat berjemaah atau sholat duha. Kemudian yang hari Rabu kita mengadakan literasi. Kemudian hari Kamis itu dengan kegiatan murojaah. Kemudian yang hari Jumat kita baca Yasin bersama dan tahlilan. Nah, pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada guru PJOK untuk menyampaikan praktik baik dari mulai kelas 1, apa yang dapat kita temukan di dalam kelas pada waktu pembelajaran, kendala maupun kelebihan apa, mari kita sharing, mari kita sampaikan di acara Kombel kita ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kepada yang berwenang nanti dipersilakan untuk menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya haturkan. Acara selanjutnya, presentasi rencana tindak lanjut dari guru PJOK mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Kepada Bapak Dedi Apri Wibowo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dimakan pada Nabi besar Muhammad SAW. Saya
ucapkan terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini terkait dari tugas diseminasi PKG PJOK, di mana pada waktu yang sudah berjalan ada tugas yaitu merencanakan tentang proyek program pengembangan pembelajaran di sekolah. Dan pada kali ini itu ada rencana tindak lanjut dari program yang sudah direncanakan. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan memaparkan proyek yang sudah direncanakan, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dari ini saya berikan pamfletnya, bocornya, dan yang sudah dikirim di grup komunitas belajar kita yang sudah di-share itu akan nanti saya presentasikan, yaitu rencana tindak lanjut tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Alhamdulillah, program yang sudah berjalan itu tentang senam. Setiap hari Sabtu sudah berjalan lancar, di mana peserta didik dari kelas tinggi, kelas 6 itu sudah bisa melaksanakan atau menjadi instruktur di depan. Jadi dalam pembelajaran senam itu sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Terkait dari proyek ini, yaitu tentang pola hidup bersih dan sehat. Di sini ada suatu latar belakang di mana gaya hidup sehat dalam tubuh itu sangat penting, terutama bagi siswa dasar. Ya, di mana pada siswa SD itu kalau tidak diingatkan, terutama dalam bermain, itu pasti banyak yang bermain kotor-kotoran. Jadi jika kita tidak selalu mengingatkan tiap harinya untuk memberikan suatu pemahaman atau pengetahuan tentang hidup bersih, ya, itu mungkin suatu tugas kita untuk membuat suatu program, di mana program itu untuk lingkungan sekolah yang berperan strategis dalam membangun kesadaran. Dari peserta didik nanti akan diharapkan suatu suara di mana peserta didik untuk menyampaikan ide-ide bagaimana menerapkan perilaku hidup bersih dan hidup sehat. Dan peserta didik diberikan kebebasan dari mana hal yang akan dilakukan. Yang pertama misalnya dari datang ke sekolah dengan mencuci tangan, ketika sehabis makan mencuci tangan, itu ya. Dalam sekolah kita, lingkungan kita itu ada yang berjualan tentunya di sana ada tentang makanan, di mana kita akan menerapkan di situ untuk memberikan pemahaman dalam memilih makanan yang sehat, yang harus dihindari juga. Setelah makan harus cuci tangan. Untuk kegiatan aktivitas fisik, biasanya kita sebelum masuk kelas kita sudah melaksanakan ice breaking, ya. Ice breaking ada yang itu sesuai kreativitas dari guru masing-masing. Kalau masuk ke kegiatan fisik itu biasanya kalau dalam olahraga ada peregangan, pemanasan. Mungkin di dalam kelas nanti bisa diterapkan ice breaking, melakukan gerakan jari, itu mungkin tentang aktivitas fisik. Dan nantinya untuk peserta didik itu diharapkan bisa menjaga
atau merasa memiliki tentang program ini. Program ini yaitu terdorong untuk rasa memiliki kesadaran dalam mempertahankan lingkungan yang sehat di sekolah. Tuh. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan yang penting dalam membentuk kebiasaan dan perilaku, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Pada usia ini, anak kecenderungan mudah menyerap informasi dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga, teman sebaya maupun guru di sekolah. Oleh karena itu, sekolah menjadi tempat strategis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku hidup bersih dan sehat. Aset manusia dapat dilihat dari dukungan kepala sekolah terhadap semua kegiatan praktik baik yang dilakukan guru yang sudah berjalan, dari kegiatan keagamaan tentang belajar sholat duha tiap harinya, tentang literasi yang kita sudah laksanakan, belajar di perpustakaan, dan senam bersama di tiap hari Sabtu. Aset fisik yang di sekolah terkait sarana dan prasarana kita sudah cukup memadai, walaupun masih ada yang harus dibenahi supaya program ini terlaksana. Jadi dari dukungan kepala sekolah terkait dana yang akan kita pakai nantinya, dari dukungan bos ataupun mungkin dari semua pihak, utamanya dari lingkungan kalau tidak mendukung nanti juga akan kurang bisa dilaksanakan, kurang baik. Jadi semuanya nanti aset-aset yang ada kita akan laksanakan, terutama partisipasi siswa dan orang tua siswa di sekolah. Tujuan program yaitu meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya perilaku hidup bersih sehat. Jadi nanti dari waktu-waktu peserta didik akan sadar sendiri tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreativitas. Jadi di sini kolaborasi. Jadi dari PJOK dengan guru kelas kita itu diharapkan untuk kolaborasi. Tidak hanya dari satu pelaksana saja. Tuh. Mendorong peserta didik untuk menerapkan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di sekolah, tugas kita, dan nanti kolaborasi partisipasi dari orang tua hidup bersih di rumah. Jadi kalau dari rumah udah bersih, siswa sampai sekolah kita sudah enak melanjutkannya. Dan memperdalam pemahaman siswa tentang konsep hidup bersih dan sehat, menjaga budaya lingkungan yang sehat. Capaian-capaian yang diharapkan yaitu peserta didik mampu memahami dan menerapkan dasar-dasar dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nantinya kita itu memberikan pemahaman kepada siswa, entah itu dari buku panduan, memberikan suatu poster. Nanti kita buatkan poster tentang kebersihan, bagaimana cara mencuci tangan dan lainnya, dengan harapan siswa memahami konsep dasar perilaku hidup bersih dan sehat dapat berkelanjutan terus berkembang lebih baik. Jadi tidak serta-merta dalam satu hari atau satu minggu langsung semuanya bisa, karena tingkat pemahaman peserta didik itu berbeda. Jadi tiap individunya aja berbeda, apalagi tiap kelasnya. Dari target ini nanti sasaran programnya itu kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, dan kelas rendah itu nanti bertahap dan berkelanjutan. Pelaksanaan ini persiapan di bulan November dan pelaksanaan di bulan Desember akhir semester, dan kita lakukan evaluasi
evaluasi dari peserta didik dan pantauan observasi dari semua pihak, dari guru-guru komunitas belajar. Penanggung jawab yaitu kepala sekolah yang nantinya akan jalan, semuanya akan diobservasi dari kegiatan guru dan juga peserta didik. Dan koordinator dari program ini saya sendiri yaitu Guru Kejoka, dan pelaksana program kita bersama yaitu dengan komunitas belajar guru Kagum kelompok belajar Gulu Manjung 1. Aset-aset yang digunakan aset manusia, aset fisik, aset finansial, aset lingkungan yang sudah dijelaskan tadi. Aset manusia, dukungan kepala sekolah, kolaborasi teman sejawat dan peserta didik sebagai sasaran kegiatan. Aset fisik, ruang kelas kita, di mana cara membersihkan itu sudah ada piket kelas, sudah dilaksanakan, dan alat kebersihan mungkin yang sudah ada kurang baik nanti kita perbaiki kembali. Ada tempat cuci tangan sudah ada. Aset finansial, penggunaan dana BOS, nanti mintalah sedikit dari dana BOS untuk kegiatan ini. Aset lingkungan, jadi aset lingkungan itu melibatkan lingkungan, kolaborasi dengan kantin, warung tetangga. Jadi di sana nanti kita coba observasi makanan yang dijual, makanan yang seperti apa, makanan yang sudah bisa dikonsumsi ataupun yang kurang baik untuk dikonsumsi, untuk dihindari. Untuk kolaborasi dengan orang tua peserta didik. Jadi perilaku di sekolah dan perilaku di rumah itu menjadi tantangan. Evaluasi, nanti kita melakukan evaluasi pemantauan langsung setiap harinya. Bisa wawancara pada peserta didik. Jadi apa sudah melaksanakan cuci tangan hari ini, apa sudah beli makanan yang sehat atau masih berupa ciki-ciki. Evaluasi menyeluruh kita lakukan di akhir semester, selesai kegiatan terhadap siswa, guru, dan orang tua. Jadi nanti berkelanjutan untuk dilaksanakan di tahap-tahap berikutnya. Kemungkinan tantangan di sini, tantangan tingkat pemahaman peserta didik. Jadi peserta didik kelas 6, kelas 5 itu pasti tingkat pemahamannya berbeda. Yang Silmi dengan saudara Mili misalnya, itu akan berbeda. Jadi kolaborasi dengan wali kelas di sini. Nah, itu bagaimana caranya untuk memberikan suatu pemahaman atau observasi tiap harinya, mengingatkan. Jadinya tidak lupa untuk selalu mengingatkan tiap harinya. Dan tantangan yang kedua itu konsistensi untuk terus mengingatkan peserta didik dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga, ketidakkonsistenan antara kebiasaan di rumah dan sekolah. Itu di rumah biasa bersih karena takut sama orang tua, dan di sekolah mungkin kurang. Jadi kita perlu tingkatkan. Tuh. Jadi perlunya partisipasi dengan orang tua dan peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari program yang akan kita laksanakan. Mungkin ada masukan di sini, saya persilakan. Terima kasih. Kelas bawah itu dibantu untuk memotong kuku oleh kakak-kakak kelasnya. Nah, itu sudah, saya rasa itu sudah
kebiasaan yang patut kita acungkan jempol, di mana ada kolaborasi antara kelas yang kakak kelasnya terhadap adik kelas dengan cara membantunya seperti itu. Mungkin ada yang lain yang ingin melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Terima kasih. Kalau melihat perilaku bersih dan sehat, saya juga mohon dukungannya kepada wali kelas. Mohon maaf, kalau misalnya piket anak-anak itu di dalam banyak kertas, kalau sudah disapu keluar, jangan kan disapu sudah keluar, itu sampah itu jangan dibiarkan di depan kelas, tapi harus ambil pinjam, ambil serok. Di TK ada serok, itu di TK ada, suruh ambil pinjam untuk membuang sampah ke tempatnya. Karena kalau saya memang kalau sudah piket, sudah selesai piket, sampah ini di depan kelasnya itu dibiarkan. Nah itu kesadarannya kurang kalau di situ. Tapi kalau bungkus makanan kayaknya sudah agak berkurang lah di halaman seperti itu. Jadi mohon dukungannya untuk wali kelas ataupun guru yang tahu, misalkan kalau ada di depan kelasnya ada kertas-kertas apapun itu, kalau sudah pikir mohon dibersihkan juga untuk menunjang perilaku hidup bersih dan sehat. Dimana juga kita sekolah kita juga bagus dilihat karena sekolah kita juga di pinggir jalan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Dan yang lain. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari program saya pribadi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah presentasi dari Guru PJOK dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga komunitas belajar SDN Hulu Maju 1 ke depannya akan semakin konsisten dan semakin solid. Dari pembiasaan yang sudah kita lakukan, jangan sampai berhenti di sini, tapi terus lanjut sampai benar-benar menunjukkan peningkatan. Sebelum acara hari ini kita tutup, marilah kita tutup dengan pembacaan doa kepada Bapak Jahri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-fiddin wa afatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa tarawatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa tawbatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا آمنا بكلمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kami sampaikan
Mohon maaf ya, tidak ada sungguhan apapun ya. Mari kita akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, minta bendahara.